Lisahu. Kalau bisa mayit ini didudukan, Pak. Tapi kalau udah didudukin dipegang terus ya. Kalau nggak dipegang terus tidur lagi. Ma'ilan ila qafahu. Orang yang memandikan ayat lisahu. Kalau bisa mayit ini didudukan, Pak. Tapi kalau udah didudukin dipegang terus ya. Kalau nggak dipegang terus tidur lagi. Ma'ilan ila waro'ihi. Cuman didudukannya bukan madhab ke depan, ya. Ini maaf. Supaya agak doyong sedikit ke belakang. Wa yad'a yadahul yumna baina katifaihi. Simpan tangan yang memandikan yang kanan di kedua walikat sini. Wa ibhamuhu, jempolnya yang memandikan fi nukrotin. Nukroh itu apa? Di leher. Jadi, aduh ini harus praktek ya. Udah prakteknya nanti suatu saat di masjid ini ngadain dah. Kita teori aja dulu dah, lama masalahnya. Jadi kalau bisa tangan kanan yang memandikan memegang kedua katifai walikat ya Pak, dari jarak sini nih dipegang, jempolnya pinukrotin di leher, ya. Di leher kofah. Kofah ini pundak, leher arah belakang, ya. Wahwa muakhiru unuki. Yang namanya nukroh itu adalah ujung leher, berarti bawah Pak. Nah. Yang silu didudukan, lalu wayasnadu dohrohu, disenderkan punggungnya mayit, ditaruh ila rukbataihil yumna, yaitu ditaruh di dua lutut yang memandikan. Li ala yaskutu, maksudnya supaya ditahan dengan lutut supaya tidak jatuh. Wa yamuru yadahul yusra, lalu tangan kiri yang memandikan yamuru, dilewatkan, kayak gitu Pak, ngusap-ngusap ala batnihi, ke perutnya mayit, bikuatin, dengan sedikit ditekan, supaya liyahruz ma fihi, supaya kotoran yang tersisa di perut bisa keluar. Tapi jangan kenceng banget ya Pak ya. Nanti kalau kenceng banget tiba-tiba hidup lagi ngejerit gimana? Nggak mungkin ya Pak ya. Setelah dianggap kotoran dari perut keluar, summa yaddoja'ahu alal kufah, lalu kalau bahasa kita direngkol, ngerengkol sedikit Pak ya, ngerengkol sedikit, lalu di situ wayaksilu sawataihi, kedua bolongannya ini dibersihkan, ya. Bolongan kubur, bolongan dubur, bihir kotin malfufatin, yaitu dengan kain yang dielap-elap dengan menggunakan tangan kiri, ya. Sama dengan orang hidup. Ketika membasuh kotoran bolongan 1 dan 2, yaitu menggunakan tangan kiri. Summa yandifu asnanahu, lalu giginya dibersihkan, disikat. Wa man khoraihi, kedua bolongan hidungnya. Wa udunaihi, kedua bolongan kuping. Bisa babatihil yusro, dengan telunjuk tangan kiri. Maglulatan bil ma'i, dan dibasahin dengan air. Wala yaftah asnanahu, dan sekali-kali
mayit, mulutnya jangan dimangapin. Kenapa? Karena pasti nanti masuk air. Ya. Wayandiku asnanahu, bersihkan giginya, bolongan hidungnya, bolongan kupingnya. Ya. Wayalafu alaihi malikulli maratin khirqatan nadipatan. Setelah itu dilap telunjuk yang bekas mencolok-colok hidung dan ininya nih kupingnya, satu kali colokan dilap dengan kain yang suci. Masih kotor dicolek lagi, dilap lagi. Wa yalifu alaiha, dilap itu sababatil yusra. Setiap kali kita membuang kotoran yang ada di dalam kuping, hidung ataupun mulutnya mayit. Ini mandi yang sempurna ya Pak ya. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, summa yudiuhu, selesai dimandikan lalu diwudukan salasan 3 kali kal hayyi, seperti orang hidup, bil madmadah, dengan berkumur, wastinsyakin, dengan istinsak, wa yamilu ra'sahu bihima li ala yasbikul ma ila zawbi, kepalanya ditundukkan sedikit supaya ketika dikumurin, ketika diistinsakin, airnya tidak masuk ke dalam perut. Wa yakhruju bi auni ma tahta adhafirihi wa dhahiri udunaihi wasmahaihi, maka keluarkanlah bi'audin, menggunakan kayu ya, lainin, kayunya yang bagus lah, yang lembut, yang lemes, matahta ada firihi, apa yang ada di bawah kuku. Keluarin nih kotoran yang ada di bawah kuku. Jangan membawa kotoran sedikit pun menghadap Allah ya Pak ya. Bersihkan semua dengan kayunya yang bagus, yang lembut, yang halus. Bukan hanya kuku, dohira udunai, yang nampak di telinga, yang nampak di hidung. Wala budda min niyatil lihadal wudu ka ayyakula alladhi yudahu nawaitul wudu al masnun lihadal mayit fala yasihu bila niyatin. Wajib yang mewudukan mayit ngucapin niat nawaitul wudu al masnun lihadal mayit, saya niat mewudukan wudunya sunnah buat mayit. Fala yasihu bila niat, tidak sah tanpa niat. Ma'annahu madubun wal ghuslu la yatawaqqafu ala niyatin ma'annahu wajibun. Jadi apa sajalah gerakannya, apa saja ibadahnya mesti menggunakan niat. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, disunahkan di akhir daripada memandikan mayit qalilun min kafurin, sedikit dicampur dengan kapur barus, dengan kamper. Wa yabda'u fi kulli maratin minas salas, dan sunnah memandikan mayit dimulai bi ghusli ra'si, dibasuh kepalanya. Setelah kepala palihiyati, lalu jenggotnya, ya, jenggotnya. Setelah itu summa muqaddimis sakil aiman, lalu gigir badan yang kanan, dari mulai unuk ini leher yang kanan sampai ke kaki, ya. Lalu leher yang kiri sampai ke kaki. Kazalika summa katibahul aiman, lalu belakang yaitu walikat yang sebelah kanan ila qadamain, sampai ke telapak kaki. Ini mandi yang sempurna dengan catatan air yang ada yaitu air milik pribadi. Ya. Milik pribadi itu apa? Dengan dibeli, dengan dikasih, dan jangan sekali-kali menggunakan air wakaf buat kepentingan yang lain.
Wakaf masjid tidak boleh dipakai memandikan mayit kecuali bayar. Ya, gitu Pak ya. Itu. Ini harus tahu Pak. Yang hidupnya harus paham. Kasihan mayit. Mayit mah jangankan dimandiin dengan mandi air bersih. Dimandiin di sana di kali juga mau. Wong mayit ya Pak ya. Yang harus reaktifnya itu siapa? Orang yang hidup. Hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, summa ba'dal firaq, setelah selesai memandikan maka yazulu asidru bisabbil ma'il khalis. Tadi kalau di kita bukan sider ya Pak ya, bukan daun widara. Daun widara nih Pak kalau dulu nih, sekarang diganti dengan sabun. Yang terakhir, barangkali ada busa-busa sabun, dilihat kembali lalu dibersihkan dari mulai kepala sampai telapak kaki. Setelah yakin bersih, tidak ada busa, tidak apa, kadzalika bil ma'il khalis alladzi bihi qalilun kafurun. Maka terakhir kali basuh lagi mayit dengan air yang sudah dicampur dengan kapur bagus. Bihaisu la yughayiru, supaya mayit tidak cepat berubah. Setelah selesai mandi, wasunatu ayan sipahu, sunnah air yang nempel di badan mayit, kalau bahasa kitanya diandukin lah Pak, diserbetin supaya tidak ada basah yang nempel di mayit. Kalau habis wudhu, kita habis wudhu, makruh menghilangkan air wudhu yang ada di tangan dan di muka. Kalau habis mandi jinabah, sunnah, nih awas, sunnah air yang nempel cepat dikeringkan dengan handuk. Kalau habis mandi sunnah ini mandi Jumat, mandi Idul Fitri, nah itu sunnah air biarin Pak. Jangan dielak. Kenapa? Tetesan wudhu yang netes dari anggota wudhu kita itu akan jadi malaikat yang mendoakan orang yang wudhu. Bapak wudhu di sini, neteslah ke bawah. Biarin, jangan dielak. Tetesan air wudhu yang sunnah akan menjadi malaikat yang memintakan ampun kepada Allah. Kalau mayit habis dimandiin, sunnahnya malah diserbetin, artinya dihandukin supaya badannya tidak ada airnya ya Pak ya. Wa ya'ti ba'da wudu'ih wa ghuslih bidzikril wudu. Kalau bisa memandikan, mewudukan dengan menggunakan zikir-zikir. Arti zikir itu apa? Yusanu ayyakula, diantaranya setelah diwudukan, orang yang mewudukan disunatkan membaca doa Allahumma ij'alni. Kalau kita yang wudu ya Pak ya, karena ini wudu buat mayit, Allahumma ij'al buat mayit, bukan buat kita. Kalau buat kita ini Allahumma ij'alni, buat mayit Allahumma ij'alhu minat tawabin. Ya. Saya mau pengen begini. Allahumma ij'alni buat saya juga, wa iyyahu dan buat mayit, itu lebih bagus. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawabin, waj'alni wa iyyahu minal mutatahhirin, waj'alni wa iyyahu minal sholihin. Doa habis wudu ya Pak ya. Selanjutnya para hadirin, setelah selesai mewudukan, memandikan, wayakpin, lalu dibungkus, dikafani, sopo al mayitu bimma yajujulahu, dengan apa saja yang boleh buat bungkus, fi hayatihi, ketika dia hidup, labsu minasyab, ketika dia hidup memakai apa yang pantas boleh buat nutup. Dari berbagai macam pakaian, mau yang hijau, yang hitam, cuma wal abyad, yang putih namanya kain
Kain kafan. Kain kafan kenapa putih? Sebetulnya yang hijau boleh, karena ini yang abdol, wal abyadu abdolu min ghairi. Yang putih lebih utama daripada selain putih. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, wal qadimil magsul abdolu minal zadid. Ya. Bahasa kitanya begini, wal qadimil magsul abdolu minal zadid li anal kafana maaf. Ini kecil apa tulisan apa ya? Maaf. Saya lewat ya Pak ya, maaf nih, nggak jelas nih. Saya lewat satu baris. Wa aqalul kufni, tadi dikafani dengan kain kafan yang putih warnanya. Paling tidak mengafani mayit ini cukup menutup auratnya mayit. Wala yajibu zaidan ala ma yasturul aurat, tidak wajib nambahin kecuali hanya sekedar menutup aurat. Bahkan haram hukumnya menutup atau mengkafani mayit sampai 3 kali lipat. Sementara wal mayit tirkata dain, meninggalkan hutang. Daripada buat beli kain kafan yang banyak, mendingan selesaikan dulu hutang. Hutang dulu nih Pak. Utang 100 perak, 200 perak, 1000 perak, ini tetap wajib diselesaikan. Yang sunnah-sunnah, beli kain kafan yang bagus, beli ini, beli itu, enggak dulu dah. Karena itu tidak ada pertanyaan. Yang ada pertanyaan ini masalah hutang. Kita sering bersama teman, kita tidak ada ijab kabul, kita tidak punya rokok, teman naruh rokok, kita ambil, kita isap. Ini akadnya minta apa ngutang? Supaya tidak ada pertanyaan minta. Ya Pak ya, paham? Minta rokoknya Bang, ya boleh, udah selesai, nggak ada urusan. Kalau kita ngambil saja, lalu yang punya rokok di hatinya, suatu saat karena kamu ngambil rokok saya pun akan ngambil, berarti jadi hutang. Sampai mati belum ngasih rokok, belum hutang kebayar. Punya hutang 1 batang rokok, ditanya, ya Pak ya? Kadang kita pinjam korek teman, pinjam korek ya, ternyata bukan pinjam Pak. Kenapa? Karena begitu temannya lupa, korek dibawa pulang. Karena akadnya pinjam, tetapi dibawa pulang, jadinya itu akadnya ngutang. Lunasnya kapan? Kalau korek balik. Lunasnya kapan? Kalau kita sudah minta hak halal. Ya. Ini dalam permasalahan mayit hati-hati ya Pak ya. Terutama dalam segi utang piutang. Diselesaikan sebelum mayit dikuburkan. Selanjutnya